Hai Sobat Sukses, video kali ini adalah tentang buku Who Moved My Cheese, karangan Spencer Johnson. Buku ini menceritakan tentang 2 ekor tikus bernama Sniff dan Scurry, dan 2 orang kurcaci seukuran tikus bernama Ham dan How yang sangat suka keju. Sniff, Scurry, Ham, dan How setiap hari pergi ke labirin dan mendapatkan keju dari pos keju C. Keju adalah metafora dari apa yang kamu inginkan dalam kehidupan. Pekerjaan yang bagus, hubungan dengan pasangan yang saling mencintai, kesehatan atau uang. Labirin adalah tempat kamu mencari semuanya itu. Ham dan How, para kurcaci, berada di zona nyaman mereka. Mereka berharap kalau keju akan selalu ada di pos keju C selama-lamanya. Mereka membangun rumah di dekat pos keju C. Mereka merasa karena mereka sudah bekerja keras, maka mereka layak terus mendapatkan keju dari pos keju C. Sniff dan Scurry tidak terlalu banyak berpikir. Mereka mengikuti insting dan merasakan bahwa jumlah keju di pos keju C semakin hari semakin berkurang. Ketika keju di pos keju C habis, 2 tikus segera pergi dan mencari pos keju lain. Ham dan How sebaliknya malah marah dan kecewa. Di mana kejuku? Siapa yang memindahkan kejuku? Ham dan How berprinsip bahwa keju itu sangat penting. Mereka harus tetap pergi ke pos keju C setiap hari untuk menantikan keju mereka muncul kembali. Sniff dan Scurry di tempat lain telah menemukan keju-keju baru di pos keju N. Suatu hari, How mulai merasa bahwa mereka seharusnya pergi mencari keju di tempat lain. Ham menolak dan masih memaki-maki takdir yang menurutnya tidak adil padanya. Ham tidak mau keluar dari pos keju C karena takut akan perubahan. Apa jaminannya kalau kita pasti akan mendapatkan keju di luar sana? How sebenarnya sama takutnya dengan Ham, tapi pada akhirnya How keluar dari zona nyamannya dan pergi mencari pos keju baru meninggalkan Ham. How berpikir sejarah menjadi saksi bahwa siapa yang tidak berubah mengikuti perkembangan zaman akan punah. How selalu menimbang dalam setiap langkahnya, apa yang akan aku lakukan seandainya aku tidak takut. How menyadari seandainya dia tidak takut, dia akan bisa bergerak melebihi ekspektasinya sendiri. How menyadari bahwa seharusnya dia seperti Sniff dan Scurry yang selalu mengecek apakah persediaan keju mereka sudah menipis atau apakah kejunya sudah mulai kadaluarsa. Dalam perjalanan mencari keju, How menemukan remah-remah keju baru dan mulai menikmati perjalanannya. Dia membayangkan rasa keju di pos keju baru yang nanti akan dia temukan dan menjadi semakin semangat. Ham di pos keju C masih tidak mau meninggalkan pos keju lamanya. Ham tidak suka rasa keju lain selain keju di pos keju C. Sayang sekali. Padahal semakin cepat Ham keluar dari zona nyamannya, semakin cepat dia bisa merasakan nikmatnya rasa keju baru. How akhirnya sadar bahwa ketakutan yang dia punya sebenarnya terlalu berlebihan dibandingkan kondisi sebenarnya. How sadar bahwa perubahan dan perpindahan keju itu wajar saja. Jika dari awal dia tidak ketakutan, mungkin sudah lama dia akan menemukan keju baru. How akhirnya sampai di pos keju N dan berkumpul kembali dengan duo tikus Sniff dan Scurry. How berharap suatu hari Ham akan meninggalkan pos keju C dan berkumpul kembali dengan mereka bertiga. Nah sobat, semua hal terus berubah dan kita harus terus beradaptasi. Semakin cepat kita beradaptasi, semakin bahagia kita. Studi kasus kejatuhan Kodak atau kejatuhan Nokia yang dulunya menjadi jawara produk di zamannya mengajarkan kita bahwa jika kita terlambat beradaptasi, sesuatu yang baru dan lebih canggih dan modern akan muncul dan menggilas kita. Pelajaran 1, perubahan terjadi dan tidak bisa dihindari. Keju selalu berpindah. Pelajaran 2, antisipasi perubahan. Cek keju sobat setiap hari dan bersiaplah seandainya keju itu hilang. Pelajaran 3, amati terus keju sobat setiap hari. Pastikan keju tidak busuk dan tidak ketinggalan zaman. Pelajaran 4, beradaptasilah secepat mungkin.
Semakin cepat sobat meninggalkan keju lama, semakin cepat sobat bisa merasakan nikmatnya keju baru. Pelajaran 5, berubahlah. Bergeraklah bersama keju sobat. Pelajaran ke-6, nikmatilah keju baru sobat. Apakah sobat lebih memilih karakter Ham yang marah saat terjadi perubahan? Atau sobat adalah Sniff dan Scary yang selalu mengikuti insting? Atau sobat seperti How yang awalnya kaget, tapi lama-lama berusaha beradaptasi dengan perubahan? Tulis di kolom komentar ya sobat. Jangan lupa untuk sobat yang belum subscribe, klik subscribe, like, dan tekan tanda lonceng ya. Subscribe itu gratis loh. Sampai jumpa. Salam sukses bersama.